Oke, baiklah teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 menjelang UTS minggu depan. Tapi untuk persiapan UTS, hari ini saya akan melakukan review materi selama pertemuan 1 sampai 6 dan nanti dilanjutkan ke tes formatif. Boleh saya melihat teman-teman ini? Takutnya ini hanya penampakan, tidak ada orangnya. Habis ini kita lanjut formatif. Ada wajahnya semuanya? Tiara tadi dari awal sudah masuk ya, sama Yunita, sama siapa tadi? Yunita mana Yunita? Ini ada Risti, Anggita, Kurnia. Yunita? Yunita? Si Bayu mana Bayu? Iya, Bu. Bayu kemana? Udah keluar, Bu. Kenapa? Nggak tahu. Nah, loh, kok kamu nggak tahu? Gimana ceritanya? Oke, baik. Teman-teman, saya mau menyampaikan dulu teknis tes formatif hari ini. Nanti Anda mengerjakan soal-soal. Dan saya kasih waktu sampai mungkin nggak selesai malam ini, tapi besok pagi. Karena kan nanti terlalu malam, tapi saya akan review, tapi bisa dikerjakan malam ini. Batasnya sampai besok pagi. Jam nanti saya tentukan saya posting di e-kampus ya. Terus ujiannya ditulis tangan, ya. Ujiannya ditulis tangan. Terus nanti di scan atau di foto atau apa namanya, jangan JPEG ya, di scan dengan bentuk PDF supaya saya memudahkan untuk memeriksa. Nah, kenapa juga harus ditulis tangan? Ini menyangkut psikologi juga supaya kita tahu bahwa teman-teman ini mengerjakan benar, tidak kopas, terus tidak download temennya, karena sekarang kecanggihan teknologi itu banyak disalahgunakan. Bukan kami tidak percaya, tapi kita sudah kami membiasakan untuk apa namanya, lebih ke kejujuran juga ya. Nah, kalaupun nanti nyontek nggak masalah, tapi kan Anda akan meramu tulisan itu tidak kopas habis. Tapi kami tidak menyarankan untuk menyontek, dan ini kami percaya dengan teman-teman. Dan juga kalau misalnya lewat dari deadline yang kita sudah tentukan, nilai akan kami kurangi. Itu sudah kesepakatan kami, dosen-dosen, bahwa kalau telat dari due date, kami akan mengurangi. Kami akan terima, tetapi biasanya kan langsung di-close ya, di e-kampus di-close, otomatis harus ke Japri ke saya, nanti kita periksa, tapi kita harus fair dengan yang mengumpulkan tepat waktu atau yang hadir malam ini, itu tentunya kita akan kurangkan. Kalau nggak gitu nanti kita dianggap bahwa ujian ini dianggap tidak serius, tapi kita akan tetap menghargai teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Baik teman-teman, sekarang saya mau mulai dulu, mau review dulu sebentar, nggak lama, nggak sampai 1 jam, nanti sisanya buat teman-teman belajar, sebentar ya. Sudah terlihat teman-teman di layar? Sudah terlihat? Sudah ya, oke. Baik, saya mau membahas tentang pertemuan 1, masih ingat, sambil teman-teman buka, kalau sudah download ya, saya nggak tahu download apa tidak. Saya akan membahas pertemuan, ini ya, sebentar. Nah, di pertemuan pertama, kita membahas tentang konsep dasar menjadi wirausaha. Jadi, wirausaha itu menjadi peluang, sekarang menjadi peluang dalam kita memilih suatu pekerjaan ya. Jadi kenapa kita memberikan mata kuliah kewirausahaan atau wirausaha, bahwa ternyata ada sisi lain, karena ada peluang lain yang bisa kita bangun, yang bisa kita ciptakan dalam menghasilkan sebuah karya, dalam membuat sebuah bisnis. Nah, perusahaan yang saat ini sudah Anda ketahui seperti manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan kuliner, perusahaan furniture dan sebagainya, itu semua diawali dari bisnis sederhana ya. Jadi ternyata kalau untuk menjadi besar, kita harus tahu strateginya, harus tahu konsep-konsepnya bagaimana menjadi seorang wirausaha. Dalam pertemuan ini, kalau tidak salah, ya tentunya teman-teman juga perlu baca kembali,
Kenapa kok wirausaha menjadi hal yang utama sekarang itu menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi? Dikarenakan wirausaha itu ternyata berdasarkan survei, berdasarkan dari laporan keuangan negara, berdasarkan dari perekonomian, tingkat perekonomian dunia, ternyata wirausaha itu atau bisnis itu mampu menyumbangkan, ya, memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan perekonomian negara, ya kan? Kalau tidak ada wirausaha, tentunya perekonomian kita juga memburuk. Tapi sekarang ini lagi digiatkan, lagi dibangun kembali tentang entrepreneur atau wirausaha. Nah, ini salah satu juga program pemerintah bagaimana membangun, menggiatkan para milenial, khususnya Anda ini kan era-era milenial ini mampu menciptakan sebuah bisnis, mampu menciptakan sebuah usaha dan bisa memberikan peluang dan kesempatan bagi orang lain untuk bergabung atau membuka lapangan kerja baru. 1-2 karyawan itu berarti Anda sudah memberikan kesempatan SDM merekrut atau membuka peluang kerja bagi orang lain. Hanya 2 saja itu sudah Anda berarti sudah turut membantu pengangguran yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ya, kalau kita lihat dari Anda lihat dari Google, dari bisnis, dari koran-koran atau media-media bisnis lainnya, bahwa saat ini sebetulnya tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Ya, ada pengangguran terdidik, artinya pengangguran terdidik itu mereka sudah kuliah, bergelar, berpendidikan formal, mendapatkan pengetahuan, tetapi ternyata masih menganggur, dan menganggur itu menyebabkan perekonomian negara kita tidak sehat. Nah, makanya wirausaha itu menjadi peluang, salah satu peluang untuk memulihkan perekonomian nasional, baik lokal, ya, nasional ataupun global. Nah, diharapkan pada saat sekarang kita sudah memasuki era digital 4.0, itu harus percepatan pertumbuhan wirausaha itu harus segera terwujud. Ya, jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita terpuruk, walaupun dalam tanda kutip, hari ini kita itu sudah berada di resesi ekonomi dunia karena pandemi. Nah, tapi kita bukan berarti kita langsung down, bukan berarti kita terus terpuruk, tapi kita harus bangkit melalui wirausaha ini. Nah, sekarang sudah banyak bisnis sederhana yang dibangun dan menjadi bisnis yang besar dalam waktu yang singkat di masa pandemi ini, ya itu semua digawangi oleh siapa? Oleh anak-anak muda. Justru yang orang-orang tua sudah mulai idenya sudah mentok ya. Kalau orang-orang tua, orang yang senior-senior atau yang dianggap lebih apa namanya sepuh gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu sepuh, itu sudah idenya sudah mentok. Justru ide bisnis itu sekarang munculnya banyak dimiliki oleh anak-anak muda seperti Anda. Ya, nah ini kenapa Anda penting mempelajari wirausaha, salah satunya ini. Nah, saya tahu teman-teman ini sudah banyak ide sebetulnya, teman masih terselubung, kalau mutiara itu masih terbungkus, belum bisa keluar. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kita belajar menjadi seorang wirausaha ini, kita akan paham dan kita akhirnya sadar bahwa ternyata kita punya kemampuan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, kaitannya dengan 4.0, ya, bahwa bisnis itu harus seiring dengan perkembangan teknologi. Makanya bisnis itu ke depan itu, bukan ke depan ya, sekarang itu sudah diarahkan ke teknopreneur. Bisnis yang memadukan, yang mengombine, yang mengkolaborasi antara bisnis dengan teknologi. Yang dulu bisnisnya offline, ya, toko, punya stand, punya ruko, punya punya outlet dan sebagainya, tapi sekarang ini dengan adanya teknologi, kita tidak perlu sewa gedung, tidak perlu sewa ruko, tidak perlu alat tempat yang ini, tetapi kita bisa mengkolaborasikan dan menjadi sebuah bisnis online, ya kan? Dengan adanya pandemi ini ternyata teknopreneur itu sudah semakin bertumbuh dengan subur ya, dan semuanya bisa dilakukan di rumah tanpa harus banyak mengeluarkan biaya dan sebagainya. Nah, di dalam dasar menjadi wirausaha ini, ya teman-teman sekali lagi bisa buka di slide-nya, kita juga belajar tentang cash flow quadrant yang terbagi 4 itu ya. Artinya gini, manusia itu atau Anda atau kita itu kecenderungannya itu pingin kerja kantoran, pingin punya jabatan, pingin punya posisi, pingin punya gaji tetap, awalnya seperti itu ya. Nah, salah tidak salah gitu ya.
kenapa kok ini menjadi hal yang penting cash flow kuadran ini, bahwa kita bisa memposisikan kapan kita harus bekerja ikut orang, kapan kita bisa bekerja dengan diri sendiri, kapan kita membangun sebuah bisnis, dan kapan kita menjadi investor. Itu harus dibuatkan matriknya, harus dibuat plan. Kalau ada plan itu ada rencana, saya cukup kerja di kantor itu 5 tahun saja. Saya akan menimba ilmu bagaimana mengelola manajemen perusahaan yang nantinya akan saya gunakan sebagai modal untuk saya berbisnis. Ada yang berpendapat seperti itu. Oh tidak, saya mau kerja setahun tapi sambil belajar, sambil memulai bisnis. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Karena banyak sekali mengatakan bahwa bisnis itu hanya milik orang tua, bisnis itu milik orang-orang yang punya modal besar, bisnis itu adalah nanti saja kalau kita udah punya pengalaman 20-30 tahun baru bisnis. Itu dulu, tetapi melalui cash flow kuadran ini kita sudah bisa mengatur, bisa membuat plan sendiri kapan saya mau bisnis, kapan saya menjadi pengusaha, kapan saya menjadi owner. Nah, itu sudah bisa diatur. Jangan nunggu tua, ya, nanti terlambat. Karena di era digital milenial ini itu benar-benar bukan sikut-sikutan ya, artinya benar-benar persaingannya itu cepat, terlalu dinamis. Jadi terlalu banyak inovasi, terlalu banyak muncul bisnis baru. Nanti kalau kita menunda, nanti akan diserobot oleh orang lain yang punya ide yang sama. Nah, itu ya. Jadi dasarnya kita menjadi wirausaha itu dari situ awalnya. Nah, itu di pertemuan pertama ya. Nah, di pertemuan kedua, kita ini 2 dan 3, itu kita membahas tentang berpikir perubahan. Kita tahu ya, kalau kita sudah komit dan kita sudah memutuskan untuk menjadi wirausaha atau memulai sebuah bisnis, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah mindset, merubah pola pikir. Contoh, kalau kita kerja di manufaktur, di perusahaan, itu kan kecenderungannya itu berada di comfort zone, berada di zona nyaman. Kenapa dianggap zona nyaman? Anda kerjanya jelas ada waktunya, dari pagi 8 jam sampai jam 5. Kedua, setiap bulan dapat gaji. Ketiga, tapi Anda diminta harus dituntut target. Ya, yang keempat, Anda harus patuh dengan regulasi atau peraturan-peraturan perusahaan. Anda sering terlambat, Anda dapat SP. Anda sering nggak masuk, Anda juga dapat teguran. Anda tidak mencapai target, Anda harus lembur dan sebagainya. Anda melakukan kesalahan akan dapat sanksi. Itu yang dimaksud regulasi atau harus taat dengan aturan perusahaan atau negara. Tetapi kalau pada saat kita memutuskan menjadi wirausaha, pola pikir kita harus berubah. Ya, yang biasanya kita ruang geraknya terbatas karena kita harus ikutin aturan, harus berangkat pagi, nggak boleh terlambat dan sebagainya, harus membuat plan-plan dan sebagainya. Di perusahaan itu kan biasanya ada rencana-rencana kerja yang harus dikerjakan. Pada saat kita memutuskan menjadi pewirausaha atau bisnis, yang pertama kita harus merubah mindset ya, merubah mindset, pola pikir. Pola pikir kita tidak tunduk sama orang, tapi kita membuat sebuah aturan. Jadi kita yang menentukan kita mau ngapain. Kita yang kalau misalnya bisnis apapun, mau jualan lah, mau kursus lah, itu kita harus belajar bagaimana kita mengatur manajemen waktu, membuat schedule. Jadi kita yang dulunya kita ikut aturan, tetapi sekarang kita diposisikan membuat aturan. Ya kan kalau kita bisnis itu kan kita harus ngatur, oh saya mau buka counter atau mau buka resto ini setiap jam sekian. Anda kan yang mengatur, bukan orang lain karena ini milik Anda. Jadi mulai berubah seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang tadi di perusahaan itu merasa berada di comfort zone, ya gaji ada tiap bulan, nah Anda sebaliknya, Anda harus siap berhadapan dengan masalah-masalah, berhadapan dengan ketidakpastian. Karena berbisnis itu pasti teman kita adalah ketidakpastian. Itu yang setiap hari kita temuin. Ya, kenapa disebut ketidakpastian dan kita harus siap merubah pola pikir itu? Karena bisnis itu sifatnya juga dinamis, tidak stuck. Ya kan? Karena apa? Di luar sana banyak juga bisnis-bisnis yang setipe. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terpuruk dengan ketidakpastian, maka kita harus merubah mindset. Kita harus bisa memberikan solusi, kita juga harus bisa merubah bagaimana cara menghadapi solusi itu dengan baik. Nah, itu pola pikir juga diganti dulu. Harus siap merugi.
Ya, kalau bisnis itu harus siap merugi karena bisnis apapun biasanya di awal-awal entah bulan pertama, entah 1 tahun kalau misalnya perusahaan itu sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu merugi. Ada omset tetapi tidak profit. Ya, kalau dalam hitungan akuntansinya itu seperti itu ya. Jadi ada regulasi, ada perputaran biaya atau sebagainya tapi tidak profit dan itu dianggap merugi. Itu adalah pola pikir yang harus kita bangun bahwa bisnis itu harus siap merugi. Nah, nggak ada masalah karena itu adalah inovasi. Karena dengan kita merugi, bukan berarti kita mengajarkan kalau bisnis rugi terus ya tidak. Pada saat kita berproses itu grafiknya naik turun, itu kita akan biasanya orang yang bisnis itu langsung cara berpikirnya langsung mencari jalan gimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Ya kan kalau kita kerja di perusahaan kan tidak. Yang pusing kan bosnya. Nah, sekarang kalau Anda bisnis, Anda menjadi bos untuk bisnis Anda sendiri. Nah, itu Anda akan berputar otak, memutar cara gimana menemukan sebuah solusi. Nah, itu pertemuan kedua. Dilanjutkan pertemuan ketiga. Oh iya, maaf teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, nggak apa-apa. Saya agak cepet-cepet supaya waktunya nggak habis ya. Di pertemuan kita membahas kreativitas. Bisnis kita akan langgeng, bisnis kita akan terus berjaya, bisnis kita akan establish kalau kita memiliki pola pikir, cara berpikir kreatif. Kreatif itu adalah awal Anda menciptakan sebuah inovasi. Ya, kreatif itu tidak jiplak, tapi kita bisa menggunakan beberapa cara. Kalau tidak salah di dalam pertemuan ini saya memberikan contoh-contoh sampai 8 strategi bagaimana kita menciptakan sebuah kreativitas atau inovasi gitu ya. Ada yang berdasarkan apa namanya brainstorming, ada inset out itu ada outside ya kan, ada kreatif, ada create, ada scam, terus ada ATM ya. Kita memiliki beberapa trik atau strategi bagaimana membangun sebuah kreativitas ya. Yang misalnya ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Anda tidak plagiat, tapi Anda merubah, memodifikasi dengan cara Anda yang pernah saya ajarkan. Terus ada juga yang berdasarkan dari hobi. Nanti Anda baca teman-teman ya, supaya kita nggak terlalu memakan waktu. Terus kreativitas dalam misalnya scam itu yang kayak misalnya mobil kuno dikondisikan dengan mobil jadul, terus ketemulah mobil listrik. Nah, itu adalah model-model scam. Saya juga sudah pernah kasih contohnya. Terus tetapi sering juga dalam berkreativitas itu orang mentok. Kenapa orang itu mentok? Karena pertama, tidak percaya diri. Kedua, tidak didukung oleh lingkungan. Ketiga, tidak didukung oleh pengetahuan. Jadi kadang kreativitas itu bisa dibuat. Kreativitas itu ada dua. Bisa muncul dari sejak lahir, artinya bahwa seseorang itu memang memiliki bakat inovasi kreativitas dari kecil, tetapi ada juga bahwa kreatif itu bisa belajar, bisa dibangun dari mana? Dari hobi, dari kebiasaan, dari pengalaman orang, ya. Dari melihat orang lain itu biasanya muncul ide. Ya, contoh ya waktu sekarang sebelum Covid itu kan marak sekali MUA ya, MUA. Ya, pernah dengar ya teman-teman ya, MUA. Itu kan banyak tumbuh mua-mua muda. Dari mana? Melihat tutorial di YouTube. Akhirnya dengan seringnya lihat tutorial, akhirnya mereka menjadi pulang bisnis membuat mua. Nah, itu cara-cara inovasi bahwa ternyata kreatif itu bisa dipelajari. Terus misalnya YouTube. Nah, karena kan YouTube itu menghasilkan uang ya, teman-teman ya, bikin channel YouTube. Nah, ternyata itu bisa dipelajari oleh siapapun, tidak harus orang lulusan IT. Kita pun bisa buat YouTube kan. Terus lagi itu juga bisnis ya, karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu ternyata tidak harus orang jurusan IT, mereka bisa menciptakan game online yang ternyata bisa menumbuhkan atau menghasilkan pundi-pundi rupiah buat kita. Nah, itu salah satu dari mana? Dari kreativitas. Ya kan, kalau Anda lihat teman-teman itu banyak sekali orang-orang yang punya ide-ide kreativitas. Anda pernah
pernah dengar siapa ya namanya? Artis yang di TV itu siapa? KK ya? KK ya? Ya tahu ya? Ya, mungkin KK saya juga waktu itu juga penasaran siapa sih KK kok orang bahas-bahas KK ya? KK itu pinter maksudnya punya bisnis kan? Maksudnya dia dari dia apa namanya? Viral-viral di situ akhirnya duitnya banyak kan? Itu dari mana awalnya? Dari kreatifnya dia kan ya? Dia punya ide, kadang mungkin idenya terlihat kesannya konyol ya kan, tetapi ternyata itu mendatangkan pundi-pundi bagi dia. Benar nggak, Mbak? Setuju nggak? Ya kan? Channel-channel itu yang berbau-bau teknologi ya kan. Tapi ternyata saya lihat itu kalau saya amati juga ternyata memang channel-channel itu sekarang itu banyak didominasi anak muda, ya kan? Yang angkat viral-viral dan sebagainya. Nah, itu ternyata itu ide kreatif itu. Kita punya punya menu apa channel kita itu kalau kita berbicara channel ya. Kalau kita mau bisnis nih, membangun reseller bisa ya. Dengan teknologi kalau kita berpikir apa teknologi tadi technopreneur bisnis reseller, ayo kita munculkan kreativitas kita, gimana cara menghasilkan uang. Kita jadi reseller, kita jual ke teman-teman kita atau misalnya kita kulaan ke Tanah Abang misalnya kan sekarang juga bisa dibeli online kan. Anda jual lagi ke teman-temannya. Itu semua apa? Bisa kita lakukan. Yang penting kita mau berkreatif. Kita mau kreatif itu ada jalan. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, tetapi ada cara-cara mengatasi hambatan. Kenapa sih kok orang itu dianggap selalu merasa saya tidak punya kreativitas? Sebetulnya itu salah besar karena setiap orang ya seperti di slide yang saya berikan bahwa setiap orang memiliki kreativitas. Hanya bedanya kadarnya. Ya, kadarnya itu dalam arti dia tidak diasah, dia tidak dilatih, tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena tadi masalah-masalah hambatan yang mereka miliki, kurang percaya diri. Ya kan orang itu biasanya tidak mau melangkah atau malu, ragu-ragu itu karena kurang percaya diri. Ya takut nanti idenya itu diketawain orang, takut idenya itu dianggap konyol dan sebagainya. Itu yang menyebabkan hambatan yang harus terjadi banyak orang yang memang akhirnya tidak bisa berkembang dan tidak memiliki kreativitas. Nah, itu pertemuan ketiga. Pertemuan keempatnya kita membahas tentang orientasi pada tindakan. Ya, setelah kita berpikir secara perubahan, kita sudah merubah mindset dan kita sudah memiliki banyak ide dan kita sudah memiliki banyak kreativitas dan inovasi, maka jangan hanya sekedar ide, jangan hanya sekedar rencana. Ya, topik yang berorientasi pada tindakan artinya mengajak kita, ayo ide-ide kalian ini tunjukkan. Ide ini harus dimulai, ya. Kalau kita tidak memulai, kita tidak mau, kita tidak akan menemukan bahwa kita bisa-bisa apa tidak. Kalau kita tidak memulai, kita tidak tahu kesalahannya apa, kita tidak tahu kekurangannya apa. Karena bisnis itu kan harus action, harus ditunjukkan sehingga bisnis itu kan hubungannya dengan pebisnis dan juga konsumen. Kalau tidak dilakukan dan tidak dijalankan, apa yang dibutuhkan konsumen kita nggak tahu. Benar nggak sih? Ya, jadi jalan dulu aja. Jalan supaya nanti kan ada masukan, ada kritikan, ada saran itu yang membuat bisnis kita itu bisa lanjut apa tidak. Ya. Nah, terus kalau misalnya orientasi pada tindakan itu supaya jelas-jelas itu kita menjalani atau mengikuti proses. Kalau bisnis itu kan tidak semudah kita membuka telapak tangan hari ini saya ingin bisnis A, langsung besok semuanya apa namanya konsumen akan datang ke Anda mendapatkan profit yang Anda inginkan. Tidak seperti itu, ya. Bisnis itu perlu ada namanya itu grow, ada masa pertumbuhan, ya. Ada grow, ada apa prosesnya, ada masa jayanya. Nanti kalau misalnya kok ada perubahan harus dievaluasi. Nah, ini yang terpenting itu lakukan ya ide atau kreativitas kita itu wujudkan melalui tindakan. Pertama itu. Yang kedua, supaya kita tahu dalam mewujudkan itu proses atau hal-hal yang kita temui selama apa namanya implementasi itu apa saja. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi bisnis itu sekali lagi jangan hanya diangan-angan. Jangan hanya sekedar mimpi, tapi ayo wujudkan. Dan saya juga sudah pernah sampaikan,
bahwa ternyata bisnis itu nggak selalu melulu dengan modal materi. Bisnis itu tidak selamanya harus menggunakan uang, ya kan? Ada beberapa bisnis yang bisa kita mulai tanpa uang. Nah, dengan cara apa? Tadi yang jelas ya, kayak misalnya kita bikin channel YouTube, bikin tutorial masak itu dan sebagainya, itu kan tanpa modal, cuman modalnya HP ya kan, menggunakan gadget, kita menggunakan aplikasi, tapi artinya tidak menggunakan sejumlah rupiah untuk memulai bisnis, tidak. Tapi dengan itu contoh-contoh. Terus yang kedua, kalau kita jadi reseller itu kan juga biasanya kan ada yang tidak langsung dibayar kan, terus atau kita mau memulai yang lainnya, misalnya substitute. Jadi kita ngambil barang, nanti laku berapa, dikembalikan. Ada juga seperti itu. Banyak cara, tetapi kalau misalnya Anda ingin ada usaha yang benar-benar memang memerlukan modal, ya itu kan tidak bisa tahu kan, oh ini bisnis yang harus modal, misalnya kuliner, nah Anda harus punya modal gitu kan. Menjual baju, menjual barang, Anda juga harus punya modal, karena harus minimal ada pembelian itu. Oke, ya. Baik, itu pertemuan keempat. Berikutnya, pertemuan kelima, pengambilan risiko. Nah, ini masih bersambung kepada pertemuan kedua. Ya, kenapa kita membahas topik pengambilan risiko? Ya kan? Tax risk ini artinya bahwa dalam berbisnis, dalam setiap aktivitas apapun, itu pasti kita akan berhadapan dengan risiko seminim apapun. Ya, seminim apapun kita akan berhadapan dengan risiko. Ya, tidak selamanya risiko itu ke fisik, ke materi, ke gedung dan sebagainya, tapi apapun bisa beresiko. Ya kan? Kita salah membuat kwitansi atau membuat pembelian saja itu risiko. Ya kan? Ketidaktelitian itu juga menyebabkan risiko kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, kalau kita tahu bahwa bisnis kuliner itu risikonya apa? Yang jelas pasti butuh waktu untuk belanja masakan, untuk memasak, mengolah itu butuh waktu yang panjang. Terus yang kedua, butuh higienis. Terus yang ketiga, kalau misalnya makanan itu tidak laku, resikonya apa? Itu kan sudah tahu ya. Jadi kita setiap ambil tindakan, setiap memilih bisnis A, B, C, itu semua pasti beresiko. Kalau misalnya kita beli jual baju, jual hijab, kita belinya grosiran di Tanah Abang, kan kita tidak bisa pilih langsung, apalagi datang di drop tidak bisa satu, ternyata di situ ada yang reject, itu juga salah satu resiko. Nah, tapi sekali lagi pada saat kita memutuskan berbisnis, berwirausaha, kita sudah tahu resikonya, dan tentunya setiap resiko itu sudah kita cari, sudah ada juga penanganannya atau pengelolaan resiko seperti apa. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kuliner ya, karena kita contohnya kuliner, kalau kuliner gimana caranya tidak merugi, tidak banyak risiko, ya mungkin kita stoknya tidak terlalu banyak memasak yang secukupnya. Kita sudah tahu kan kalau misalnya bisnis itu kan kita tahu per harinya habis berapa ya kan. Setiap hari tertentu biasanya agak sepi, nanti setelah weekend rame. Nah, itu kan kita bisa mengatur. Nah, jangan sampai merugi, kita harus tahu oh polanya kalau Senin itu karena hari kerja kurang banyak, maka produknya sedikit. Oh, weekend itu kan pasti orang banyak plesir, banyak makan di luar, banyak kongko-kongkoy, maka di situ diproduksinya banyak. Nah, kita tahu itu. Gitu ya. Nah, terus misalnya alat-alat elektronik, nah kalau misalnya bisnis di sembako juga kapan itu barang naik dan turun itu sudah bisa tahu risikonya. Jadi kita tidak risiko ini perlu dipelajari ya, atau pengeluaran risiko itu perlu dipelajari. Kenapa? Supaya bisnis kita itu akan stabil. Ya, rugi di hari tertentu atau penurunan di hari tertentu, tapi ada peningkatan di hari tertentu juga. Misalnya Senin kita agak sepi, tapi di hari Jumat, Sabtu, Minggu melonjak. Nah, tapi nanti di rata-rata ternyata stabil. Nah, itu pentingnya mengelola risiko itu seperti itu. Termasuk manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya, itu harus dipelajari. Risiko misalnya kalau jual elektronik itu penjualannya tidak mungkin seperti orang jual kuliner, karena sehari itu belum tentu laku banyak. Sementara kuliner itu kan, makanan itu kan kebutuhan setiap hari, kebutuhan pokok seseorang, manusia, dan itu pasti
terus setiap hari akan dicari orang. Nah, itu kan kita tahu resikonya seperti ini. Kalau kita bisnis misalnya HP, sekali lagi tidak selamanya HP itu akan hari itu omsetnya langsung 20 juta, tidak juga. Karena itu barang mahal, elektronik, tiap hari juga daya beli orang ke HP kan tidak semuanya tiap hari kayak makan nasi goreng ya, beli-beli seenaknya gitu kan, karena kan itu tren. Nah, itu kita sudah tahu resikonya. Jadi perlu sekali, jadi nanti ini membantu teman-teman kalau mau melipis itu yang cocok apa, yang resikonya kecil apa, yang resikonya gede seperti apa, gitu ya. Nah, di hari terakhir, bukan di hari terakhir ya, di minggu ke-6 kita masuk ke pelajaran atau materi ke kepemimpinan. Nah, di pemimpinan ini kenapa sih kok kayak orang belajar manajemen ya? Iya, karena bisnis itu artinya kita juga belajar manajemen, pengelolaan dari bisnis itu sendiri. Pengelolaan dari bisnis itu juga meliputi POAC, ya. Yang pernah saya sampaikan ternyata bisnis apapun itu butuh perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kepemimpinan, kegiatan kepemimpinan itu adalah kegiatan interaksi antara koordinator dengan tim. Ya, bisnis itu atau Anda itu kalau sudah memiliki bisnis berarti Anda seorang pemimpin. Ya, usaha atau bisnis yang Anda bangun itu tentunya akan berhasil kalau Anda bisa melakukan koordinasi bekerja sama dengan tim Anda. Benar kan? Kalau misalnya Bu, kita baru mulai sendiri saja Bu, cuman saya dengan keluarga, tetap Anda sebagai pemula, walaupun tidak memiliki karyawan, tapi kan Anda harus mengatur diri Anda, harus disiplin, harus jangan mentang-mentang karena bisnis sendiri terus Anda suka-suka bukanya, suka-suka merekap laporan keuangannya, salah. Justru dari yang kecil itu kita sudah kelola, kita sudah manajemen, kita ada unsur kegiatan kepemimpinan, kita mengatur jam buka, mengatur operasional, mengatur laporan keuangan, walaupun sifatnya masih sederhana. Kenapa? Karena Anda yang menentukan bisnis ini mau lanjut atau stop. Bisnis ini mau dikenal atau tidak. Ya, bisnis ini akan banyak diminati sama orang apa tidak itu dari pemimpinnya. Nah, setiap orang memulai bisnis kan tidak ingin hari itu saja, pinginnya berkepanjangan, berkelanjutan, memiliki banyak outlet, memiliki banyak cabang, memiliki banyak karyawan, kan gitu kan? Nah, kalau sudah itu terjadi, maka peran pemimpin itu sangat dibutuhkan. Sehingga dalam bisnis itu dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang itu banyak sekali ya. Harus punya pengalaman, harus siap memimpin, harus memberikan rasa nyaman kepada timnya, harus memberikan kesempatan berkreatif kepada anggotanya, harus bijaksana, harus tahu bisnis kita ini ke depan plan-nya seperti apa, strategi pemasarannya seperti apa, dan dia harus juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak atau timnya. Kalau kita berkumpul dalam suatu organisasi, dalam suatu bisnis, kalau tidak ada yang mengendalikan, bubar. Benar kan? Kenapa saya bilang bubar? Ya semuanya akan berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengatur, tidak di-manage dengan baik, maka ya usaha atau bisnisnya juga selamanya tidak akan terwujud. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, berarti saya anggap Anda siap semuanya. Ini hanya untuk interview apa sih? Refresh saja ya, kita refresh dan review bahwa kita sudah belajar seperti itu. Kita akan kembali ke e-kampus, teman-teman. Saya akan segera share ujiannya, silakan ikuti dan dikumpulkan besok pagi. Nanti jamnya saya tentukan supaya Anda juga punya kesempatan mengerjakan ya. Kalau langsung jam ini nanti Anda nggak selesai ya. Baik, saya ucapkan juga terima kasih atas ininya. Kita tetap belum selesai ya. Terus yang berikutnya dipersiapkan untuk ujian minggu depan. Nanti ujian ikutin aja instruksi dari PAK, dikerjakannya seperti apa. Nanti mereka yang akan menginstruksikan. Kalau formatif sekali lagi saya sampaikan ditulis tangan, agak besar-besar ya tulisannya ya, langsung di scan atau di save dalam bentuk PDF. Di-upload kembali ke e-kampus pada menu tugas. Oke ya. Baik, pertemuan ini saya akhiri.
Ya, pertemuan ini saya akhiri. Kita ketemu sampai besok pagi. Materinya saya download. Selamat belajar dan tetap semangat. Selamat malam semuanya. Baik, Ibu. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ya. Bu. Join ke itu ya, e-kampus ya. Baik. Baik-baik. Oke. Kita live dulu ya sebentar ya.